Situasi Palestina tidak bisa disamakan dengan Papua. Palestina berjuang jadi negara di tanah orang, bukan di tanahnya. Berusaha merebut tanah orang untuk mendirikan negara. Tapi Papua berjuang di tanahnya sendiri untuk jadi negara. Jadi tidak boleh disamakan. Jangan pergunakan situasi kemanusiaan untuk memutarbalikkan fakta dan sejarah. Oke, jumpa lagi ya dengan Pak 88 Channel. Akhir-akhir ini memang sedang viral beredar video katanya tahun ini 2025 itu Papua merdeka. Dan dalam video tersebut nanti akan kita simak. Dia mengatakan bahwa kemerdekaan Papua di tahun ini itu sudah didukung oleh Amerika Serikat, oleh Israel, oleh Inggris dan Korea Utara kalau saya nggak salah. Nanti jelasnya di video yang akan kita simak. Bahkan kawan-kawan, orang Papua ini mengatakan, yang video yang sudah kita simak tadi, dia mengatakan jangan samakan Papua dengan Palestina. Kalau Palestina itu berjuang untuk merdeka dengan cara merampas tanah Israel, ya. Tetapi Papua itu berjuang untuk merdeka atas tanahnya sendiri, ya. Dan video hal-hal seperti ini itu sudah banyak viral dan banyak beredar. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita simak video ini. Dan sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bantu viralkan video ini. Saya harap sejak saya mulai bicara ini, dalam waktu ini, Anda mau percaya atau tidak percaya, Anda suka atau tidak suka, Anda setuju atau tidak setuju, Melanesia Barat pasti merdeka tahun ini. Dan kami sudah punya bonus terlalu besar. Israel sudah pasti ada di belakang kita, Amerika sudah pasti ada di belakang kita, Inggris juga sudah pasti ada di belakang kita, Korea Selatan sudah pasti ada di belakang kita. Saya bicara saja. Karena itu saya minta supaya sebelum terjadi kekacauan, sebelum terjadi ini, mari Bapak Prabowo utus orang yang anggap orang betul-betul penting dan bicara dengan saya secara pribadi, dan mari kita selesaikan dengan baik sehingga semua pulang dengan terhormat, semua berjalan dengan baik. Kita hidup sebagai negara tetangga. Begitu. Anda yang selama ini terus bekerja main muka belakang, makan jadikan politik ini sebagai alat kesana kemari, kasihan tidak ada tempat bagi engkau, dan itu sudah risiko, ya. Itu sudah risiko. Saudara Sophie Simon Sapioper di Belanda, Fred Martin Karet di Belanda, Kobioser di Belanda, ini Benda di Inggris, semua lari. Mereka tidak punya hak. Mereka boleh berbicara, tahu bahwa mereka asal dari tanah ini, tapi mereka tidak bisa diberikan kewenangan untuk bangkit memimpin bangsa Papua. Kalau saudara mau merdeka hari ini, tahun ini, dengar apa yang saya bicara ini. Anda berteriak, kenapa tentara terus datang dan seterusnya datang. Anda bicara sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Dan Anda semakin menderita kalau Anda tidak merdeka tahun ini. Saya mau katakan saya tidak bisa bangun daerah ini berdasarkan konsepsi Jakarta. Tidak. Saya bangun tanah ini berdasarkan nilai-nilai luhur bawaan bangsa Indonesia Barat atau bangsa Papua. Pemerintah nggak mengerti karena kemarin saya baru rapat dengan Gubernur Lemhanas. Justru kita tuh lagi mendudukan gimana caranya supaya masyarakat Indonesia paham bahwa this is a war between Israel dan Hamas. Dan Hamas itu bagaimanapun dinyatakan teroris. Yang menyatakan teroris bukan cuma negara NATO, bukan Amerika Serikat, bukan cuma Jepang atau Mesir. Malah imam besar Arab pun itu menyatakan seperti itu. Makanya kemarin ada bantahan dari seolah-olah Hamas bukan teroris. Saya harus nyatakan dulu, Hamas itu dinyatakan teroris resmi oleh negara-negara yang saya sebut, termasuk fatwa dari Mufti Arab Saudi dan Ketua Majelis Ulama Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syaikh di tanggal 15/11/2017. Itu. Jadi Hamas ya teroris, udah titik aja itu dulu kan. Nah, kemudian kita mau bicara apa ya? Saya tuh mau ngomong lebih begini deh. Supaya masyarakat Indonesia paham, Palestina itu ada apa dan siapa. Banyak, tapi kita ambil aja lah 3 lah kira-kira aktor. Itu siapa Hamas. Hamas ini siapa dan kenapa dia tiba-tiba ingin melambungkan namanya. Kalau atau saya istilahnya, dia ini pengen gini loh. Kayaknya ada kemarahan pada masyarakat internasional ketika Ukraina isu itu menjadi internasional isu. Ya kan? Kenapa ya kalau perang Ukraina kayaknya seluruh dunia harus mikirin. Kenapa seluruh dunia harus belain Zelensky? Kira-kira begitu tuh. Nggak boleh ketemu di G7 kalau si Zelensky nggak ada gitu. Nggak boleh ngundang Putin kalau Zelensky nggak boleh datang. Kayak gitu kan. Jadi semua diinternasionalisasi seolah-olah urusan Ukraina urusan seluruh dunia.
Ini nih getaran yang terasa di mana-mana. Nah, Hamas ini belajar cepat. Wah, gue nih sekarang Zelensky udah selesai nih masanya, udah dicuekin kan. Dia kayaknya mau ngerebut panggung Zelensky. Jadi harus ada perhatian seluruh dunia, seolah-olah apapun gerakannya adalah gerakan dunia harus mendukung. Kira-kira itu loh yang saya menangkapnya pertama ya. Kedua, orang Indonesia tuh mesti tahu bahwa Hamas ini bukan salah satu faksi besar di Palestina, tapi dia juga punya rival internal yang kuat, yaitu Fatah tadi. Meskipun Hamas punya kelebihan dalam kasus sekarang karena dia menguasai jalur Gaza dengan sekitar 360 km itu. Tapi kan kita juga mesti tahu dia tuh sama Fatah tuh bentrok. Padahal Fatah itu didirikan tahun 50 oleh Yasser Arafat. Kemudian tahun 80 bagaimana dia Yasser Arafat mencari solusi dua negara, bagaimana kemudian Oslo Declaration atau Oslo Agreement disepakati, bagaimana tahun 60 organisasi ini menjadi organisasi yang direspek karena organisasi yang efektif lah, kira-kira gitu. Itu aja dia nggak sepakat. Jadi antara Hamas dan Fatah aja ini nggak sejalan. Belum lagi antara Hamas dengan Jihad Islam. Misalnya saja Hamas dengan Jihad Islam ceritanya benci sama Israel nih, tapi mereka bisa berantem juga gitu. Jadi ini apa yang kalau kita pernah bahas. Kenapa kalau kita tarik sejarah Israel, misalnya kerajaan Ottoman, Kesultanan Ottoman waktu menguasai daerah sana nggak pernah mau tarik garis lurus gitu. Karena dia tahu di sana itu masalahnya tribes itu masalah yang sangat konflik. Islamnya terbagi dua, satu Sunni, satu Syiah. Dari Sunni dan Syiah ini turunan macam-macam. Jadi it's a very complicated things gitu. Jadi makanya nggak semudah itu. Kedua, ketika saya sedang menerangkan soal Hamas, bukan saya sedang berarti bela Hamas atau bela siapapun. Saya ingin menerangkan bahwa ini loh posisinya. Dan saya akan mencoba fair. Pertama gini ya, Hamas ini nggak benernya, dia tuh nggak pernah mengakui kenegaraannya Israel, sementara PLO dulu Yasser Arafat aja udah gitu kan, kira-kira itu. Jadi dia cari gara-gara sendiri menurut aku, karena kan dia lahir tahun 87, yang bikin tuh Imam Sheikh Ahmed Yassin kan. Nah kemudian Hamas ini udah jelas ditetapkan sebagai teroris baik oleh Amerika, Uni Eropa, Kanada, Mesir, Jepang gitu kan. Tambah lagi tadi si Imam Masjid. Jadi ini menarik bahwa kita harus paham di dalam mereka sendiri konfliknya itu udah berkepanjangan, udah makin pusing. Tapi perseteruan ini juga adalah perseteruan yang juga terkait ideologi. Ideologinya partai politiknya Hamas ya, dia lebih kepada ideologi Islam gitu. Sementara si Fatah ini lebih pada ideologi nasional sekuler. Itu aja udah pasti berbenturan lah. Kayak kita aja lah, partai-partai kita tuh ada perpecahan. Tapi kalau dia kan lebih tajam gitu kan. Nah kemudian bagaimana Hamas ini ketika Yasser Arafat selesai lalu mengambil alih posisi di 2006 dan kemudian Ismail Haniyeh terpilih sebagai Perdana Menteri ya. Jadi itu semua adalah sebuah konstelasi di dalam kawasan tersebut atau di lingkungan tersebut. Nah jangan lupa, memang kalau ditanya kenapa sih serangan ini bisa sukses, kan ada pertanyaan seperti itu. Kok kira-kira ini kok jadi Yom Kippur jadi Duan nih? Kenapa ini jadi Yom Kippur era 2023? Saya juga harus akui sebenarnya mungkin Israel sendiri ini agak having a bit problem dalam arti kelihatannya tidak memperhatikan warning dari human intelligence. Misalnya saja ketika Desember 2022 ya, itu ketika ulang tahun ke-35 berdirinya Hamas, pemimpin Hamas tuh waktu 2 Desember itu udah bilang akan ada konfrontasi terbuka yang akan mereka bikin terhadap pemerintah ekstrim Netanyahu. Ini Desember 2022. Kenapa dianggap pemerintah ekstrim Netanyahu dianggap punya pemerintah ekstrim oleh Hamas ini? Karena di Mei 2023 ya, setelah konflik pasukan Israel dan Jihad Islam yang di Gaza itu, Aaron David Miller itu udah bilang, dia tuh ada reporter terkenal lah di sana, dia bilang bahwa ada campuran menteri yang fundamentalis dengan pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan untuk dengan senjata di Yerusalem. Itu udah di warning oleh si ini, tapi kayaknya kok ada kemampuan yang dianggap teknologinya mungkin ya, sekali lagi kalau kita udah pede banget dengan teknologi mungkin human intelligence itu agak di-ignore. Saya merasa demikian gitu. Nah di satu sisi Netanyahu ini punya masalah sedikit menurut aku di kabinetnya ya. Dia ini memberikan posisi kepada dua orang yang menterinya yang menurut saya cukup kontroversial gitu. Ada menteri keamanannya,
dan juga Menteri Keuangannya. Kenapa? Karena end givers dan Smotrich ini membuat banyak isu di perbatasan. Misalnya bagaimana ada perluasan pemukiman, bagaimana kemudian densitas dari penduduk itu dipertambah, bagaimana kemudian pembentukan Garda Nasional. Nah, inilah yang membuat semua menteri-menteri yang dianggap tadi oleh si reporter terkenal ini bisa bikin konflik nih, karena harusnya nggak begini kabinet ini. Itu kalau dari faktor internal Israel. Nah, ini yang orang Indonesia juga mesti ngerti, jadi nggak ujuk-ujuk juga gitu loh. Nah, tapi kan satu sisi juga kita mesti lihat kenapa Israel terus atau Netanyahu memilih menteri-menteri ini gitu kan. Kenapa sampai menetapkan misalnya Smotrich yang kemudian secara terbuka bilang bahwa ini Smotrich ini agak kontroversial, kan dia bilang gini, buat gue kagak ada orang Palestina dan nggak akan ada namanya rakyat Palestina. Smotrich nih. Jadi menterinya juga agak-agak terlalu outspoken gitu. Nah, makanya kemudian pertemuan ini terjadi. Pertemuan ini terjadi menurut aku agak memprihatinkan karena sekali lagi ini seperti Yom Kippur edisi 2023. Tapi kita harus ingat ya, ini tuh era perang proksi gitu. Kalau kita tarik kepada Milhemet Yom HaKippurim, yaitu Yom Kippur di 273 ya, kita akan lihat bagaimana koalisi negara Arab dipimpin oleh Suriah melawan Israel. Waktu itu isunya lain ya, isunya tentang terusan Suez. Tapi kita lihat bagaimana waktu itu saja Uni Soviet dan Amerika tuh sudah punya perseteruan. Nah, makanya ini menarik nih kalau tadi dikaitkan dengan pernyataan Putin yang terakhir. Tapi balik lagi ke isu di dalam Israel sendiri, menurut saya ada kabinet isu yang terjadi ya. Karena ada 3 partai ekstrim yang ada di dalam pemerintahan. Satu, pandangannya rasis. Kedua, pandangannya supremasi Yahudi yang harus unggul. Yang ketiga adalah homofobik anti Arab gitu. Nah, bahwa ini bertiga ini berkelindan dan kemudian ditambah oleh pernyataan Smotrich bahwa tidak ada namanya orang Palestina karena tidak ada namanya rakyat Palestina, ini yang kayaknya menjadi trigger kejadian per 7 Oktober ini. Nah, kalau kita lihat kenapa Israel bisa kedodoran gitu, ini buat saya agak mengejutkan dan buat dunia ya, karena kita tahu banget lah sistem pertahanan laser dia, penggunaan sensor dia, sistem pertahanan udara, Iron Dome-nya, Davis Ring-nya, aerosistemnya, bagaimana terowongan perbatasan dan lain-lain sudah dibangun, bagaimana aerostat, observasi deteksi, bagaimana AI, robot, perawak, semua udah dibuat. Kenapa gitu? Nah, saya nggak tahu lah, apakah karena tadi human itu di-ignore, human intelligence itu di-ignore, maka kemudian mereka ternyata mampu menembus menara observasi sensor, sistem perlindungan, dan di tingkat taktis Hamas ini berhasil melumpuhkan sistem pemantauan. Padahal menurut aku sistem pemantauan, apalagi karena pernah di sana, tapi aku mesti koreksi, aku nggak bertahun-tahun bolak-balik Pak Pastor, bolak-balik kan penelitiannya mesti lapor ke UI juga. Jadi saya beberapa kali bolak-balik dan tinggal di sana karena penelitian S3. Nah, kemudian kita tahu lah bagaimana bagusnya itu, kenapa bisa gagal. Jadi sekali lagi, ini adalah menurut saya ketergantungan berlebihan kepada teknologi yang selalu mempunyai kelemahan kalau kita rely to technology too much dan melupakan bahwa unsur manusia itu penting. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua teman-teman ya. Nah teman-teman, seperti apa yang kita saksikan video barusan teman-teman, di mana orang asal Papua mereka menanggapi terkait suara-suara yang sangat mendunia sekali akhir-akhir ini tentang menyuarakan kemerdekaan dari Palestina. Dan orang dari Papua ini dia mencoba merespon bahwa Palestina itu mereka menyatakan mereka mau merdeka di atas tanah orang, di atas negeri orang, di atas bangsa orang teman-temannya. Sedangkan Papua itu dia berjuang dari tanahnya sendiri, di atas tanahnya sendiri. Nah, dan kemudian ada lagi tanggapan dari Papua tadi teman-teman, yang dimana mereka mau merdeka tahun 2025 ini teman-teman, dan ada narasi-narasi yang dimana dia sampaikan bahwa ada beberapa negara di belakang mereka, dan kita
kita tidak tahu persisnya seperti apa dukungan dari negara-negara yang dia sebutkan tadi terhadap kemerdekaan yang mereka inginkan. Nah teman-teman, terkait Palestina yang kita bahas dan apa yang disampaikan oleh orang Papua itu, bahwa kalau Palestina itu berjuang itu di atas negeri orang, dan itu betul. Kalau kita kembali kepada sejarah nenek moyang Israel teman-teman, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, yang dimana Abraham itu dipanggil untuk menempati, untuk mendiami tanah perjanjian itu, tanah Kanaan, dan bahkan sampai kepada Yakub nanti dan keturunannya itu direbut kembali itu teman-temannya setelah sekian lama mereka diperbudak di tanah Mesir, dan kemudian Allah mengutus Musa untuk membawa lagi keluar keturunan Yakub atau keturunan Israel itu, karena Israel itu kan dari nama Yakub. Nah, keturunan Yakub yang diperbudak di tanah Mesir itu dibawa keluar lagi atas perintah Allah kepada Musa untuk dibawa kembali kepada tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, baik itu Abraham, Ishak dan Yakub, karena dia janjikan itu dengan sumpah kepada nenek moyang mereka bahwa keturunan Yakublah yang menempati tanah perjanjian itu hingga sampai nanti kepada Yosua teman-teman, dan itu direbut dengan perang itu tanah Kanaan dan kemudian dibagi-bagikan. Nah, Israel itu setiap suku memiliki tanah yang dibagi-bagikan oleh Yosua atas perintah Allah, dan hanya ada satu suku yang tidak mendapat bagian dari tanah itu, yaitu suku Lewi teman-temannya, karena mereka dikhususkan untuk melayani bait Allah. Nah teman-teman, yang mau saya sampaikan di sini bahwa memang Israel itu adalah umat yang sudah dipilih sejak semula untuk menempati tanah Kanaan yang dikenal sekarang itu Palestina, dan ada juga Israel teman-temannya, dan itu tidak perlu kita punya banyak komentar terkait hal itu. Nah teman-teman, ya syukur-syukur, puji Tuhan kalau ada orang-orang Palestina kemudian diberikan kesempatan untuk tinggal di sana, membangun rumah di sana. Tetapi apa yang menyebabkan Israel itu begitu murka terhadap negeri itu, terhadap tanah itu? Karena ada satu peristiwa yang akhir ini teman-teman, yang membuat Israel kecewa, yaitu di mana peristiwa di tanggal 7 Oktober kemarin, yang dimana secara tiba-tiba sekelompok militan Hamas itu melakukan penyerangannya. Jadi itu direspon balik oleh Israel, barulah mereka merengek-rengek teman-teman. Dan merengek-rengek bukan hanya kepada negara-negara sekitar mereka, tetapi merengek-rengek kepada dunia supaya memberikan bantuan. Nah teman-teman, artinya bahwa yang mendukung Israel bukanlah manusia, tetapi yang mendukung Israel itu adalah tangan Tuhan yang kuat, karena sejak semula ketika Daud pun berperang melawan orang Filistin itu dengan nama Allah yang hidup, dan dia bisa tumbangkan itu Goliat dari bangsa Filistin. Nah itu yang mau saya sampaikan teman-teman, apapun ceritanya, mari kita tetap mendukung, kita tetap memberkati bangsa-bangsa yang takut akan Tuhan teman-temannya, bangsa-bangsa yang sudah dipilih Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang memberkati Israel, dia akan diberkati. Barang siapa yang mengutuk Israel, dia akan dikutuk. Dan kita percaya bahwa kita sebagai orang yang percaya pada kitab suci kita tetap memberkati Israel. Kiranya damai sejahtera Allah turun atas mereka. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.